أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alhamdulillah, pada majelis ini kita mengkaji satu tema yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari kita, yakni berjudul adab berkeluarga. Tentu saja sebagian di antara kita telah menikmati indahnya berkeluarga, dan sebagian lagi mungkin belum berani berkeluarga, meskipun sudah bekerja di Ditjen Migas Kuningan. Tapi bagi yang belum berkeluarga maupun yang telah berkeluarga, maka adab adalah sesuatu yang hendaknya diperhatikan, karena adab menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Iman yang sempurna itu diukur dengan apakah akhlak itu terpuji atau tidak. Dan sebaik-baik orang yang berakhlak adalah yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Maka yang disebut keluarga itu adalah suami, istri, dan anak-anak. Ketika kita ingin bicara berkeluarga, maka yang pertama kali kita selesaikan adalah adab kita, adab suami kepada istri. Itu yang pertama kali, adab suami kepada istri. Baru kita bicara adab orang tua kepada anak. Nah, kalau menikah itu bernilai ibadah, maka menjalani roda pernikahan itu jauh bernilai ibadah. Dan kalau berkeluarga itu adalah amalan baik, maka maksimalkanlah amal berkeluarga ini agar menjadi satu amal unggulan kita yang menjadi sebab masuknya kita ke surga yang paling tinggi. Hadirin wal hadirat, di antara prinsip-prinsip kunci yang ingin saya sampaikan adalah, yang pertama, ada 6 poin adab berkeluarga yang saya pilih untuk menjadi mindset kita sebagai orang-orang beriman. Yang pertama, jadilah orang yang gembira pada setiap interaksi dalam keluarga. Ya, jadi ada fikih nikah, ada fikih usrah, ada bab tentang bagaimana hukum pernikahan, tapi juga ada pelajaran agama tentang bagaimana berkeluarga. Kenapa pertama saya sebut gembira pada setiap interaksi? Karena orang beriman itu cirinya bahagia, gembira. Jangan mengaku beriman kalau kita tidak bahagia. Ya. Kalau orang itu punya mindset bahwa berkeluarga itu amal surga, pastilah orang itu gembira dalam interaksi. Itu logikanya. Sama seperti mindset kita suami kepada istri. Kalau kita sudah paham kenapa Allah berfirman wa min ayatihi, sehingga kita pun memandang istri kita sebagai ayat Allah, maka pasti seorang suami ingin memuliakan semua ayat Allah, dimulai dari istri. Maka dia pun mungkin sesekali memanggil istrinya dengan wahai ayat-ayat Allah. Ayatnya satu aja, jangan lupa. Wahai ayat Allah. Karena kalau kita memandang ayat Allah itu adalah salah satu istri kita, kita akan muliakan dia. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jalanilah hidup berkeluarga dengan
bimbingan agama, dinul haqqi, dinul Islam. Kalau kita berselisih sepaham, itu pertanda ada komunikasi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kita punya perselisihan, nggak ada masalah. Perselisihan itu tanda bahwa kita berkomunikasi. Dan perselisihan itu pertanda bahwa kita saling memahami. Maka perselisihan tidak harus berujung pada perceraian, tapi justru perasaan memahami yang berujung pada ingin melengkapi dan menguatkan. Yang ketiga, ya, adab dalam berkeluarga itu adalah membangun ketaatan kepada imam. Imamnya adalah suami dalam mengejar keberkahan. Ya. Jadi tidak mungkin ada dua imam dalam dua organisasi. Tidak mungkin ada dua khalifah dalam kepemimpinan. Tidak mungkin ada dua presiden dalam negara. Pasti satu. Maka agama membuat tatanan suami itu imam. Berarti selainnya adalah makmum. Salat jamaah tidak bisa dilakukan dalam satu masjid dua imam. Nah, boleh. Harus pilih. Kalau ada kita masjid sedang ada jamaah, jangan buat jamaah baru. Jamaah yang kedua itu batal. Ya, dia harus ikut pada jamaah yang pertama. Nah, makmum dia punya adab. Imam juga punya adab. Yang jelas sok-sokan dari imam bukan adab. Jadi, dia punya adab sebagai imam. Makmum juga punya adab. Maka bicara tentang keluarga ini kita bisa mulai motivasi kita dari Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai suami-suami yang beriman, jagalah istrimu dan jagalah anak-anakmu dari api neraka Allah. Begitu cara saya membaca. Karena orang-orang beriman itu lebih condong suami menjaga istri, bukan istri jaga suami. Kalau istri jaga suami paling dijaga supaya nggak nikah lagi, gitu kan? Dan kalau suami jaga istri, ini tafsiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah qu anfusakum, itu tafsirannya ad-dibuhum wa al-libuhum. Ya, ini tafsiran jagalah keluarga. Artinya para suami ketika menjaga istrinya, yang merupakan adab seorang imam adalah tegakkan adab istri dan anak-anakmu, baru ajarkan ilmu kepada istri dan anak-anak. Pertanda seorang suami harus punya adab dan harus punya ilmu. Persoalannya di negeri kita ini, generasi ini tidak dididik menjadi suami dan ayah, betul kan? Lulus SMA ada nggak yang punya kompetensi jadi suami atau ayah? Bahkan lulus doktor ilmu komputer di Indonesia punya nggak kompetensi sebagai suami atau ayah? Nggak punya. Itu pekerjaan rumah kita. Makanya saya kira kita perlu selain Kementerian SDM ada Kementerian Keluarga. Kalau Kementerian Pemberdayaan Perempuan, saya sudah sering sampaikan di forum, udah nggak perlu. Kenapa? Sekarang perempuan udah banyak berdaya. Justru sekarang yang banyak meningkatnya laki-laki yang tidak berdaya. Ya, kalau perlu pemberdayaan perempuan, pemberdayaan laki-laki. Ya, ada laki-laki nikah sampai 3 istri, 3-tiganya disuruh kerja, dia tidur di rumah. Jadi laki-laki itu udah mulai tidak berdaya sekarang. Makanya banyak pemimpin-pemimpin kan perempuan sekarang. Ya kan? Jadi bagi saya sekarang yang dibutuhkan adalah pemberdayaan laki-laki. Tapi supaya komprehensif, pemberdayaan keluarga itu komprehensif. Ya. Nah kemudian, ini ngomong-ngomong kata-kata baik suami juga penting ya. Sampai ekstrimnya istri dia nggak perlu sholat sunnah, nggak perlu tilawah Quran, nggak perlu ekstrimnya ya. Dia cukup melakukan 3 perkara, terbuka lebar masuk ke surga. 1, jaga sholat 5 waktu. 2, jaga kehormatan. 3, mentaati semua perintah suami. Cuma 3. Sederhana cara wanita masuk Islam. Jadi kalau dia tahajud, kalau dia tilawah Quran, itu dalam rangka ini dapat yang lebih tinggi lagi dari jannah itu sebenarnya.
Ya, tapi jangan sampai dia senang yang sunnah tapi melupakan yang wajib di tiga ini. Gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kan kalau wanita kerja di Ditjen Migas, gajinya 30 juta, 40 juta, suaminya kerja jadi guru PAI di madrasah, gajinya 3 juta, sama-sama tiga, maunya beda, gitu kan? Kadang-kadang itu jadi ujian, yang gaji 30 juta terkesan gak mau dengar yang gaji 3 juta, sekian. Karena kita melihat seseorang itu dari gajinya, bukan dari ruhnya. Maka perhatikan seorang itu dari ruhnya. Demikian juga laki-laki. Laki-laki kalau udah gak suka sama istri, ada satu perbuatan yang dia suka, lama-lama bisa berujung perceraian. Tapi Nabi SAW bersabda, wahai suami, kalau engkau lihat ada yang tidak engkau sukai dari akhlak istrimu, buru-buru engkau inventarisir apa kebaikan istri. Niscaya keburukannya tertutupi. Tak ada istri yang sempurna kan? Ya, sampai ada satu kisah dulu ya, seorang ulama yang ditakdirkan punya istri nggak membuat masyarakat nyaman, kalimatnya mengganggu masyarakat, kira-kira begitu kan. Sampai akhirnya masyarakat nggak tahan, mengadulah kepada ulama ini, ya Syekh, kami nggak tahan lah sama gangguan istri mungkin, ya perkataannya, perbuatannya gitu ya. Kenapa sih engkau nggak menceraikan dia? Ya. Antum tahu apa jawaban saya? Dia bilang, dia jadi istri ulama aja begitu akhlaknya. Gimana kalau saya cerai dia nikah sama bukan ulama? Itu kadang-kadang ulama itu punya cara sendiri, gitu kan? Jadi udah saya jaga, ya akhlaknya masih begitu. Tapi yang penting dia masih sholat, gitu kan? Yang penting dia masih taat sama suami. Tapi mungkin ada akhlak yang buruk. Nah, kadang-kadang istri kita belum tentu seideal yang kita inginkan. Sebagaimana kita pun belum tentu ideal sebagaimana yang suami istri inginkan. Berikutnya, adab yang keempat adalah merencanakan anak yang masuk surga dengan amal besar di dunia. Jadi kalau kita punya keluarga, punya istri, rencanakan anak. Nabi berpesan itu sebelum kita menikah, tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul ummah. Menikahlah kalian karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Bangga itu artinya jumlahnya banyak dan masuk surga semua, gitu. Makanya bangunlah KB. KB itu keluarga berencana masuk surga. Bukan KB doang cukup, Ustaz. Kayaknya udah enggak, karena beberapa ketua BKKBN anaknya ada yang gitu. Jadi kalau saya merasa lebih pintar dari BKKBN, nggak berani saya. Jadi KB itu apa? Keluarga berencana masuk surga. Artinya harus direncanakan, dan diusahakan masuk surga. Boleh anak banyak tapi diurus, jangan anak banyak tak diurus, malah jadi fitnah. Ya, inna amwalakum wa auladakum fitnah. Hati-hati, hartamu, anak-anakmu nanti jadi fitnah, ujian dalam kehidupan. Berikutnya adab dalam berkeluarga adalah agar seorang suami bersemangat menafkahi keluarga dan membantu keuangan istri karena catatan keuangan yang terpisah. Di keluarga itu punya catatan keluarga masing-masing, keuangan masing-masing. Laki-laki ada rekeningnya, perempuan ada rekeningnya. Tidak ada rekening keluarga atau tidak ada. Dalam Islam tidak ada rekening bersama, tidak ada. Kalau ada rekening bersama, terputuslah amal infak. Ya, mama kita bangun rumah, ini rumah kita bersama, nggak ada. Karena belum ada negara mengeluarkan sertifikat hak milik bersama, belum ada kan? Yang ada sertifikat hak milik pribadi. Dan itu bertujuan pada hikmahnya adalah supaya masing-masing tahu hartanya. Nah sekarang kalau suami kerja di Ditjen Migas, istri nggak bekerja perawat rumah, kira-kira istri keuangannya nambah nggak rekeningnya? Ya nggak nambah. Terus bagaimana cara dia nambah? Harus ada yang memberi. Siapa yang memberi? Suaminya apa suami orang? Suaminya. Kita kalau mau memberi istri kita atau istri orang dulu? Istri kita. Saya maksud istri orang tuh, misalkan ada pedagang sayur, gitu kan? Ya, berapa harganya Bu sayurnya?
5.000, ada 20.000 aja. Berarti kita berinfak kan? Sama siapa? Sama istri orang, gitu kan? Jauh sebelum kita berinfak sama istri orang, berinfak dulu sama istri kita. Kapan kita berinfak paling bagus? Paling waktu pagi pada subuh. Makanya namanya sebut infak subuh. Ya, infak subuh. 2 wanita yang harus kita seriuskan infak. Nomor 1 kepada istri, ini wajib. Yang kedua kepada ibu, ini infak sunnah. Ya, wajib dan sunnah. Berinfak. Kalau kita ganggu infak kita kepada mereka, rezeki kita ditutup. Kalau kita lupa sama istri kita malah ingat sama wanita lain, pasti terjadi persoalan dan kegagalan. Makanya dibalik keberhasilan seorang karyawan di Jet Migas itu karena ada istri terbaik di belakangnya. Tapi dibalik kegagalan seorang di Jet Migas karena ada wanita lain di sampingnya. Ya, itu rumus. Ya, jadi ada seorang istri bilang begini, Ustaz, suami saya itu ngasih uang sama saya sedikit. Berapa? 800.000 Ustaz sebulan. Tapi dia sering ngasih sama ibunya Ustaz. Padahal ibunya punya anak 4, 3 yang lain juga sering ngasih Ustaz. Ibu saya juga, mertuanya maksudnya, mertua saya juga punya toko kelontong Ustaz. Dia pasti penghasilannya ada. Saya kan cuma 800.000 Ustaz. Bolehkah Ustaz saya bilang sama suami saya, janganlah kasih ibumu lagi, kasihlah saya. Gitu ya, pertama saya masuk. Saya jawab gini, kamu suamimu itu suami soleh apa bahlul? Soleh Ustaz. Pernah menampakmu? Gak pernah. Pernah berkata kasar? Gak pernah. Kamu pernah ngomong masalahnya kepada dia? Gak pernah juga. Begini, jangan pernah seorang seorang istri memberikan nasihat kepada suami untuk berhenti ngasih infak kepada ibunya. Karena kalau suamimu berhenti memberikan infak kepada ibunya, itu sama saja menghentikan sumber rezeki kedua dari Allah SWT. Kamu yang rugi. Tapi kalau kamu merasa 800.000 itu terlalu sedikit, kamu ngomong sama suamimu, Mas, aku udah berusaha 800.000 3 bulan, kok aku kurang nih, gak bisa melakukan ini. Boleh gak aku ditambah? Ngomong. Suami yang soleh akan mikir, biar nanti dia memutuskan manajemen keuangannya. Jadi jangan buru-buru kita tutup itu rezeki itu. Itu jawaban saya kepada ibu. Ya, makanya bersemangat itu penting. Prinsip berkeluarga itu bagi saya, yang saya pahami adalah suami itu kalau bisa memberikan 3 jenis amplop. Ya, amplop pertama itu amplop titipan yang buat makan sebulan. Itu kan amplop titipan, bukan pemberian toh. Bisa belum bisa kan? Nah, ini 1 juta, bisa belum bisa, gitu kan? Nah, kalau ada kelebihan, namanya amplop titipan pasti dikembalikan kepada suami atau dihitung buat bulan depan. Kurang berapa lagi lah, kira-kira gitu. Itu namanya titipan. Belum berinfak kita. Akadnya masih wadiah. Nah, yang kita bahas ini adalah menafkahi, memberikan infak, bukan wadiah. Misalkan dari 1 juta ternyata istri berhasil melakukan efisiensi kos 20%, berarti sisa 200.000. 200.000 ini kan dikembalikan kepada kita. Kalau kita ambil tanpa ada infak kita kepada dia, insya Allah bulan berikutnya dia nggak akan ada kos efisiensi, karena nggak ada betah, nggak ada bau-baunya kepada dia, gitu kan? Tapi kalau 200.000 kita sudah mah, ini buat mama saja. Nah, buat mama itu udah masuk akad kedua. Itu namanya infak pemberian. Disebut amplop infak apresiasi. Tapi belum tentu kan setiap bulan ada apresiasi, belum tentu ada kos efisiensi. Di sini pentingnya ada amplop ketiga. Amplop yang betul-betul diniatkan untuk ngasih sama istri kita. Kita ingin istri kita 10 tahun menikah dengan kita, rekeningnya bertambah, bukan malah berkurang. Maharnya pun kita pinjam buat modal. Ya. Tapi Ustaz, saya sudah punya rencana Ustaz untuk ngasih amplop ketiga, tapi uangnya belum ada. Gak apa-apa. Yang saya bilang bersemangat dulu. Ya, rezeki dari Allah. Yang musibah itu kalau suami nggak pernah punya cita-cita pengen ngasih istri, itu musibah. Ya, musibah. Jadi rezeki Allah itu datang sesuai dengan niat kita. Ana ma'azun ya abdi bi, kata Allah. Aku bersama persangkaan hamba aku kepada aku. Allah Maha Kaya, Allah akan berikan kekayaan kepada kita. Ya.
Nah, yang keenam prinsip dalam ada berkeluarga itu adalah membenci perceraian. Kalau kita bertengkar jangan buru-buru bercerai. Ya, kemarin ada yang minta saya, Ustaz saya mau bercerai. Apakah begini? Jangan bercerai, kita mau pindah dulu saja. Apa yang bercerai? Iya, penggantinya belum tentu lebih baik. Yang ada sekarang masih bisa diperbaiki. Cuma kurang komunikasi aja. Ya, makanya ya ada banyak contoh lah ya. Beberapa keluarga pernah datang ke rumah saya. Ada satu keluarga dia datang. Ya, dia datang kepada saya, Ustaz, kami mau bercerai, Ustaz. Datang dua-duanya. Ada masalah apa? Ya, cuma masalah cemburu-cemburuan aja, bahwa suaminya menjawab wanita teman sekelasnya dulu, gitu kan? Nanti mau bercerai. Saya bilang, saya lihat apa masalah mereka. Suami kerja, istri kerja, rezeki lancar, tapi mau bercerai, apa masalahnya? Akhirnya saya bilang, ini cerita 3 tahun yang lalu. Gini aja Bapak Ibu, coba janjian cuti bersama ke luar kota yang jauh aja. Ya, nggak usah bawa anak-anaknya, taruh sini aja, jauh. Oh, dia langsung siap Ustaz. Ya, di tempat jauh dia kirim foto. Ternyata dia ke Mina Hasalah, jauh gitu kan, ada fotonya. Dan itu cerita 3 tahun lalu. Setelah itu tak ada lagi dia bilang cerai. Ternyata cuma butuh waktu-waktu berdua bersama. Ya, waktu bersama. Malah saya dapat barokah ya. Jadi suaminya kebetulan orang Padang dan bisa masak ya kan. Secara berkali tanya, Ustaz mau buatin apa? Ikan kakap? Apa rendang hati ya kan? Rendang hati saya bilang berikan. Itu barokah. Tidak membuat orang bercerai. Nah, hadirin hadirat, bagaimana turunan adab-adab itu pada program kerja kita dalam berkeluarga yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi tadi saya katakan kalau menikah, akad yang kita buat dulu bernilai ibadah, menjalani roda pernikahan itu jauh bernilai ibadah. Nah, ibadah-ibadah apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, ini beberapa poin-poin penting strategis melakukannya. Pertama, merawat komunikasi efektif di antara suami dan istri. Suami sibuk, istri sibuk. Harus ada kesepakatan kapan kita ngobrol bareng. Dan Nabi SAW di antara kebiasaannya adalah ngobrol ba'da isya di atas tempat tidur sebelum tidur. Mah, ada masalah apa? Apa yang bisa kita bahas anak-anak bagaimana? Itu dikerjakan ketika ba'da isya. Ya, ba'da isya. Yang kedua, ciptakanlah momen-momen kebersamaan sebanyak mungkin. Momen apa itu? Satu, makan malam, tahajud, halaqah, camping. Ya, makan malam misalkan. Makanlah di meja makan. Makanlah berdua. Supaya apa? Supaya bisa saling suap-suapan. Nabi SAW bersabda, suapan wahai suami ke mulut istrimu bernilai sedekah. Tapi kadang kita belum pernah menyuapi kecuali dulu pas foto akad nikah. Nah itu cuma itu doang kita pernah nyuapi. Selebihnya tak pernah, jangan. Yang kedua tahajud. Tahajud Bapak, Nabi SAW pernah bersabda kepada suami, wahai suami, man istaiqadha minal lail wa aiqadha imra'atahu fa shallaya rak'atayn jami'an kutiba minaz zakirina Allah katsiran waz zakirat. Wahai para suami, kalau engkau bangun di malam hari, bangunkan istrimu, ajak sholat tahajud, maka kalian berdua akan dicatat az-zakirina Allah katsiran waz zakirat. Itu gelar. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika orang sudah menikah. Ya, kadang-kadang ada orang pacaran tiap waktu tahajud ada tahajud call. Nah ini haram, ya. Tahajud call dari pacaran nggak boleh. Tapi kalau sudah bersuami, silakan tahajud call. Lakukan tahajud berjamaah. Yang ketiga, halaqah. Halaqah Quran itu bagus. Katakan hari Jumat atau hari Sabtu ba'da subuh, kumpulkan istri kita, anak-anak kita, ya, buat halaqah Quran. Baca Al-Quran, tadabburi kandungannya. Itulah peran imam. Meskipun kita bukan ustaz-ustaz amat, tapi kan kita juga belajar. Kita juga akan selalu memiliki akal yang kita bisa mempelajari sesuatu bagi kepada anak istri kita.
Jadikan ilmu, jadikan seorang pemimpin yang menyampaikan ilmu gitu. Kemudian di program kampanye itu apa? Camping. Ini program camping ini jangan diremehkan. Kalau bisa camping di tempat yang tinggi tidak ada sinyal, paling bagus. Saya setiap awal tahun menyelenggarakan Jaburi Keluarga Quran untuk umum. Di antara yang hal itu cukup banyak juga yang ternyata baru pertama kali camping setelah menikah. Kalau glamping sering mungkin ya, kalau glamping sering. Ini camping. Camping itu beda sama glamping. Ruhnya beda, cita rasanya beda. Makannya buat sendiri, ngobrolnya jadi asik dan seterusnya. Nah, ini perlu diprogramkan. Itu namanya kurikulum ya pernikahan, kurikulum keluarga. Berikutnya, the power of handshake atau holding hands. Ya, saya sering mengkondisikan satu kegiatan-kegiatan di mana program itu ya genggaman tangan begini. Karena ternyata banyak juga suami kondangan gak pernah pegang tangan istrinya. Kalau berpegangan mungkin ininya dipegang, itu pun istri nyangkut ke tangan suaminya. Yang kita ingat pegangan begini, pegang kayak Jenderal Andika megang istrinya, gitu kan? Jadi Andika kan kemana-mana selalu turun dari mobil ya nggak turun kecuali istrinya pegang dulu, pegang terus. Ini jenderal, gitu kan? Jenderal ini. Ya kita belum jenderal aja udah nggak megang istri, gitu kan? Jenderal pegang, mana istri saya? Jadi itu satu adab yang saya kira yang baik bisa dicontoh dari pemimpin-pemimpin ya. Megang tangan. Saya sama antum pegang tangan salaman itu gugur dosa di antara kita. Gimana kalau suami memegang tangan istri? Gugur dosa-dosanya, muncul getaran-getaran istri di antara kita. Ya, makanya kalau malam itu main-main tangan aja, pegangan tangan. Gimana sudah ngobrol-ngobrol, masya Allah. Ya. Yang terakhir lah ya, 12:57 saudara. Saling membantu dalam memenuhi nafkah batin saat diranjang, wajib. Seorang suami tidak boleh egois. Kalau kita sudah mencapai apa yang kita inginkan, bantu istri mencapai apa yang diinginkan. Atau sebaliknya, sebelum kita mencapai apa yang diinginkan, bantu dulu istri mencapai apa yang diinginkan. Itu namanya komunikasi. Ya, itu wajib bagi seorang suami itu membantu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ini muskilah. Silakan lihat penelitian-penelitian di Indonesia. Ternyata ada istri yang setelah puluhan tahun belum pernah merasakan. Nah, ini tanggung jawab siapa? Suaminya. Tidak ada komunikasi. Bagi dia yang penting kan tercapai. Dia zolim pada mental istri. Kalau lihat, mudah-mudahan kita dimudahkan untuk merawat pernikahan kita. Ada yang mau ditanyakan Bapak? Pasti malu ditanyakan, ya kan? Nah, kalau itu tidak usah ditanyakan. Gimana saya kembali kepada MC? Aku lihat dan astagfirullah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang adab berkeluarga, kami persilakan apabila ada yang mau menambahkan atau bertanya terkait kajian hari ini. Dipersilakan. Baik Ustaz, sambil menunggu yang lain, kita kan menginginkan keluarga itu adalah baiti jannati. Ketika kita menginginkan visi keluarga yang jannati, kadang-kadang di sisi lain ada yang kurang semangat untuk meraih ke situ. Misalkan seperti sepasang sandal, kalau cuma sandalnya satu kan susah untuk jalannya, sehingga tadi. Tapi kalau kedua-duanya bisa saling menguatkan, itu kan lebih bisa lagi kencang gitu. Seperti halnya kita menginginkan istri kita itu seorang menginginkan istrinya itu untuk saling membangunkan, contoh dalam sholat tahajud. Tapi di sisi lain istrinya nggak begitu semangat untuk bangun tahajud. Atau kita menginginkan anak kita itu, anak seorang itu untuk sholat subuh berjamaah, tapi susah. Nah, kira-kira untuk meraih kesemangatan keluarga bersama untuk meraih jannah itu ada tips-tipsnya nggak, Ustaz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan atasan menggerakkan bawahan, ya kan? Gimana atasan bisa menggerakkan bawahan? Bawahannya malas, bawahannya
begini begitu, gimana menggerakkan sehingga mencapai visi daripada atasan, kan gitu. Nah karena itu misalkan semua teori organisasi adalah di antara yang paling baik untuk menggerakkan itu satu dengan visi yang difahami. Visi yang difahami dulu. Ya, misalkan visi masuk surga. Ayah pengen masuk surga, bunda pengen nggak masuk surga? Bukan, bunda masuk. Ngobrol sama anak-anak kan pengen nggak masuk surga seperti ayah bunda? Pengen. Nah, ayo kita bareng-bareng kerja sama. Nah, jangan sampai masih ada pertanyaan, kenapa harus masuk surga? Emang surga itu ada apa enggak? Nah, itu nanti masih bermasalah. Jadi visinya dibangun dulu dan difahamkan. Yang kedua, cara untuk mencapai itu dijelaskan dengan cara yang mudah, jangan cara yang sulit, pelan-pelan. Pembebanan itu pelan-pelan. Yang ketiga, manusiawi kalau orang itu senang dengan adanya apresiasi. Berikan apresiasi, tapi bukan materi, berupa pelukan, berupa kasih sayang, berupa kalimat-kalimat motivatif, ya dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya berikan keteladanan. Jadi seseorang itu akan melihat siapa yang dicontoh. Ya, makanya Allah berfirman, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'al. Ya, sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalau orang itu memerintahkan sesuatu yang dia belum laksanakan, dia belum kerjakan, keteladanan. Nah, yang kelima adalah paling penting, menggerakkan imannya, menggerakkan hatinya, jiwanya untuk mencintai sebuah kebaikan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan dialog iman, dialog motivatif. Ya, banyak orang tergerak untuk kerja siang malam karena ingin mendapatkan uang yang banyak. Tapi tidak banyak orang kerja siang dan malam untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. Tapi begitu dia merasakan adanya jannah, bahwa itu sebuah kepastian, bahwa itu sebuah keyakinan, maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka dia pasti akan terus-menerus tidak mau berhenti dari jalan kebaikan yang dia lakukan. Di situ muncul pada fase fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau habis satu urusan lanjut lagi. Kenapa? Karena dia mengejar jannah yang paling tinggi. Nah, ini kan butuh dialog. Nah, untuk bicara jannah paling tinggi, dia perlu dulu didialogkan tentang bagaimana kecintaannya kepada Allah. Nah, ini namanya dialog iman. Nah, kenapa ada program-program seperti campaign dan seterusnya? Itu dalam rangka tafakur alam, mentafakuri kebesaran Allah, merasakan bahwa Allah itu Maha Besar, merasakan betapa besarnya nikmat Allah kepada kita, rasa syukur kita, betapa berjasanya dan betapa kita berutang kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa kita ini milik Allah, dikembalikan kepada Allah. Dialog-dialog itu butuh program yang dijadwalkan pada waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan suasana yang khusus, sehingga apa yang kita sampaikan langsung masuk ke dalam jiwa kita, gitu kan? Nah, yang terakhir, bangun logikanya. Kadang-kadang anak kita yang ngasih makan kita, yang nyekolahin kita, yang ngasih tempat tidur kita, ya kan? Tapi dia tidak taat sama kita, itu dulu logika. Ketaatan itu penting dari anak. Tapi itu terakhir, ya, bangun dulu kesadaran. Ya. Jangan sampai tadi kita yang ngasih makan, kita yang ngasih segala-segalanya, tapi foto di handphone dia foto pacarnya, bukan foto bapaknya, ya kan? Ya, harusnya bersyukur memiliki ayah yang bekerja siang malam untuk dirinya. Nah, kesadaran itu harus disadarkan pada diri, karena kita juga akan menyiapkan dia yang kelak nanti menjadi ayah. Nah, dialog keayahan, membentuk pribadi keayahan itu adalah juga tanggung jawab diri kita. Demikian. Ya, setelah. Baik, ada yang lain? Bapak ini tanya. Yang lain? Fatia mana? Ya, Ustaz, karena nggak ada yang nanya lagi dan waktu juga dalam mengakhiri kajian kita di siang ini, sebelum ditutup mohon untuk memimpin doa, mudah-mudahan kita selalu ada dalam sehat walafiat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا. ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah kajian hari ini kita telah usai. Mudah-mudahan menginspirasi iman kita dan menjaga iman kita agar tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jumpa lagi pada Senin besok dengan kajian Ustaz Dr. Anas Ahmad Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.